Akhirnya adaptor sebanyak ini sudah dilepas dan digantikan oleh satu unit adaptor rakitan untuk mensuplai banyak perangkat dengan diparalel. Selamat datang di channel Wong Niat. Saya akan membuat satu adaptor ini untuk mensuplai sekitar 9 perangkat. Jadi yang disuplai itu ada switch hub, kemudian HTP atau media converter, sama router 12 volt. Ada juga kipas. Ini saya sudah membuat topologi untuk pensuplaian powernya. Jadi sumber dari adaptor 12 volt ini akan diparalelkan atau dicabangkan ke router ini N300 RT 12 volt. Ini 12 volt karena PoE, sebenarnya 9 volt tapi ini support PoE 12 volt. Kemudian kipas 12 volt ada 4 unit. Kemudian ada juga ini 5 volt, jumlahnya ada 5. Ini sebelum masuk agar menjadi 5 volt perlu kita step down dulu. Step down seperti ini. Nanti kita bisa atur mau diturunkan berapa volt dengan ini. Ini spesifikasinya 3 ampere, sedangkan ini jumlahnya ada 5. Setiap unit ini kira-kira memakan, menurut saya perkiraan itu setengah ampere. Jadi kalau kali 5 itu baru 2,5. Berarti kalau ini perkiraan masih mampu. Kemudian ini 12 volt, ini ada 4 unit. Ini 0,2 ampere paling tinggi, kali 4 itu kurang dari 1 ampere. Kemudian ini juga paling setengah ampere. Jadi pakai 5 ampere ini udah cukup sebenarnya. Walaupun adaptor ini nggak real 5 ampere, mungkin sekitar 3,5, tapi saya rasa cukup karena konsumsi daya peralatan per wifi-an atau per internetan untuk jaringan itu nggak begitu banyak. Peralatan yang diperlukan tentu saja kabel untuk menghubungkan ke sini. Saya gunakan kabelan FTP seperti ini. Nanti saya potong. Ini dikupas dulu. Kalau sudah setelah kabelan ini ada soket. Kalau untuk 9 volt dan 5 volt ini soketnya pakai yang 5,5 mili kali 2,5 mili. Kalau 12 volt itu beda soketnya yang 2,1 mili. Kemudian pemotong, terus ini solder jika diperlukan. Solder itu untuk ini sih sebenarnya, kalau nggak disolder juga bisa, yang penting rapi. Terus ini untuk mengukur nanti agar penurunannya benar-benar 5 volt, kita nggak salah. Oh ya, solder itu juga buat mensolder ini diperlukan nanti. Ini in sama outnya nanti kita praktekkan ya. Udah dipisahkan kabel hitamnya sama kabelnya sama kulitnya. Ini kabel FTP, jadi ini tembaga isinya. Kita kupas dulu. Ini sudah dikupas. Kita akan ambil sesuai kebutuhan. Tadi sudah saya catat panjangnya berapa. Ini panjangnya tadi sudah saya ukur 3 meter, 30 cm, 60, 90, 40, dan 60. Ini saya akan potongi dulu. Yang mudah dulu, 60 cm ada 3 ya, saya potong aja. Ini 60 saya ukur pakai granit. 60 cm ada 3.
Ini kabel untuk menyambung ke step down, kita bikin aja seginilah, nggak usah terlalu panjang. Ini ke step down yang outnya kira-kira segini lah. Nah, step downnya seperti ini, nanti kita akan solder dulu biar kuat. Ya, tetap pakai meja. Mejanya antik. Ada putihnya. Untuk minusnya saya pakai kabel yang ada putihnya. Yang kabel warnanya tua saya untuk kutub positif. Ini dikupas dulu untuk sumber tegangan utama dari DC nya. Saya kupas dulu yang lumayan panjang. Kita sambungkan dulu tiga sumber utama ini dia tiga sumber utamanya, ini 1 2 3, berarti ke router, kipas, sama step down. Ini tiga ini kita siapkan dulu. Ini step down, router, sama kipas. Ingat yang warnanya muda ini yang negatif ya, biar nggak salah. Warna muda ketemu warna muda. Diisolasi dulu biar aman. Kita mau masang ini dulu yang dari listrik AC-nya, dari listrik rumah. Kemudian kita sambungkan untuk bagian listriknya.
kita akan mencoba mengukur menyesuaikan ke 5 volt dengan step down ini dicolokkan dulu. Kita cek tegangannya. Ini tegangannya kita akan menurunkan ke 5 volt, diputar ke kiri itu sampai angkanya 5 volt. Kita bikin 5,5 saja. Ya, segini saya rasa cukup ya. Sudah, berarti ini outputnya sudah 5 volt. Ini testernya 5,4 ya. Jadi ini sudah mengeluarkan 5,4 volt dengan maksimum arus 3 ampere. Kalau yang lainnya tidak pakai step down, yaitu tetap 12,4 tadi ya. Nah, ini akan kita gabungkan ke kelima jalur ini di step down yang 5 volt ya. Lumayan banyak nih. Kalau sudah ini diisolasi biar aman ya. Udah, kita akan menyambungkan konektor-konektor ini yang 5 volt sama 12 volt ini. Ini sepertinya aman. Udah, ini sudah siap. Kita siap untuk diterapkan di lokasi. Kalau sudah seperti ini, kita langsung ke pemasangan soket ya. Soketnya tadi untuk mempercepat video ini saya skip saja. Ini soketnya sudah saya pasang. Yang biru ini yang warnanya tua itu positif, yang negatif warnanya putih. Ini juga sudah dipasang semua ini. Terus yang ini kan yang melalui step down ini. Kalau ini yang langsung ke 12 volt. Ini kalau 12 volt pakainya saya pakai ini seri diameter dalamnya yang 2,1. Kalau yang untuk 5 volt diameter dalamnya yang 2,5. Ini sama persis, cuman diameter dalamnya aja yang beda. Ini coba kita ukur udah sesuai apa belum. 5,3 saya rasa cukup ya. Terus kalau yang ini
12,3 sampai 12,5. Ini kurang stabil, ini tegangannya naik turun, tapi sepertinya nggak apa-apa soalnya rank naik turunnya nggak banyak. Ini saatnya kita penerapan ke lokasi. Sebelum dicoba di lokasi, saya sempatkan untuk mencoba dulu. Ini menggunakan HTP media converter. Nyala. Saya juga akan mencoba menggunakan switch hub, karena switch hub itu 5 volt ya. Switch hub Totolink. Nyala. Saya rasa cukup. Kita praktekkan, langsung saja terapkan ke lokasi. Adaptor sebanyak ini sudah digantikan oleh satu unit adaptor rakitan untuk mensuplai 8 perangkat. Jadi ini mensuplai switch hub, kemudian media converter, di bawah juga ada switch hub lagi, kemudian itu jalur kipas. Jadi kipasnya itu ada 1 di belakang sini, 2 di dalam situ, 3 sama ini 4. Kipasnya itu ada 4 yang disuplai. Ya, itu nanti udaranya disedot lewat situ ya. Ini juga suplainya ada 1 lagi di kamar. Ini ada di atas ini media converter. Itu yang tadi panjangnya 3 meter. Ini sambungan. Sekarang udah nggak pakai adaptor ini lagi. Ya, coba saya matikan. Ini masih berjalan lancar. Akhirnya banyak adaptor yang nganggur yang bisa dijadikan cadangan. Selain itu, tempat juga terasa menjadi lebih longgar. Terima kasih untuk yang sudah melakukan subscribe. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.